Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik langkah Komandan Satuan atau Dansat Siber TNI mendatangi Polda Metro Jaya dan menyatakan ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Merespons hal tersebut, Polda Metro Jaya menyatakan institusi tidak bisa melaporkan pencemaran nama baik sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 tahun 2024. Saya akan membahasnya lebih jauh bersama dengan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI, Julius Ibrani, serta mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto. Selamat malam Mas Julius, Pak Soleman. Malam Sylvia, malam Bang Soleman. Malam Mbak Julius. Oke, baik. Semuanya sudah bergabung. Mas Julius, jadi tidak ada celah hukumkah bagi TNI untuk melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik? Ya, itu ada dua hal yang ingin saya jelaskan ya. Pertama terkait dengan kewenangan. Ya, bahwa TNI kita ini memiliki mandat di dalam tupoksinya itu kaitannya dengan pertahanan dan keamanan di pasal 30. Jadi fungsi-fungsi pertahanan, fungsi keamanan nasional yang kaitannya dengan ancaman kedaulatan dari luar negeri, dia terfokus di situ. Jadi kedaulatan kita dijaga oleh TNI. Poinnya di situ. Yang kedua adalah kalau kita bicara soal materi dari apa yang disampaikan oleh Dansat Siber kepada Polda Metro Jaya, yaitu kaitannya dengan konten yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, ini saya pikir tidak ada sama sekali unsur pidananya. Pertama, bahwa Ferry melakukan monitoring terhadap media massa dan berbagai macam sumber, termasuk orang-orang yang turun di lapangan ketika aksi. Yang kedua, sudah banyak dokumen-dokumen, video, foto yang menyebar di media massa yang menjadi bahan atau bukti dari kontennya itu. Jadi tidak ada unsur pidana di dalam kontennya Ferry Irwandi. Nah, dua hal ini kemudian ditujukan pada satu laporan defamasi dugaan pencemaran nama baik. Maka ini tidak menjadi relevan. Kenapa? Karena pencemaran nama baik itu adalah delik aduan yang sifatnya personal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang ketika itu diajukan oleh pemohon Daniel Tangkilisan yang merupakan klien PBHI juga didampingi oleh tim Bang Todung Mulya Lubis ketika itu. Dikatakan bahwa apabila materinya menyangkut personal dan laporannya juga dilakukan oleh individu si personal, maka dia masuk ke dalam lingkup pencemaran nama baik, baik di Undang-Undang ITE ataupun merujuk pada pasal 310 KUHP. Sementara yang diadukan oleh Dansat Siber, materinya bukan materi pencemaran nama baik personal maupun institusional. Lalu yang kedua, yang mengadukan, melaporkan itu juga institusional, atas nama institusional. Maka dua hal ini tentu tidak dapat diakomodasi dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kami memandangnya justru di luar konteks hukum ini, Sylvia. Kami mau memandangnya bahwa yang ditayangkan kepada publik ada seragam itu adalah seragam militer, ada seragam TNI, kemudian melakukan proses konsultasi hukum kepada aparat penegak hukum. Jadi kita melihat gambaran ada negara di sini yang mencoba membahas konten materi informasi yang disampaikan oleh warga sipil biasa ya, yang tidak punya power, yang tidak punya kedudukan, dan itu berbasis kepedulian dia atas kepentingan nasional. Nah, saya pikir ini justru konteks yang paling laten gitu yang perlu kita perhatikan, adanya kebebasan masyarakat sipil yang peduli terhadap kepentingan nasional, lalu ada perwakilan negara lewat institusi militer TNI dan juga Polri membahas hal itu. Bertemu dan membahas saja itu sudah merupakan ancaman, Sylvia. Apalagi kemudian tadi saya mendengar Dev mengatakan tinggal diterima, diproses. Itu saya harus katakan kepada Dev tolong dibaca lagi putusan Mahkamah Konstitusi. Jika tidak sempat baca, saya akan datangi, saya akan jelaskan kepada Dev Laksono agar tidak misleading, tidak salah menyebarkan informasi terkait dengan dugaan laporan ini. Gitu, Sylvia. Baik, tidak ada unsur pidana dan juga tidak ada kewenangan dari TNI untuk melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik ya. Pak Soleman, kalau menurut Mas Julius tadi dengan kehadiran TNI sebagai representasi negara saja itu sudah merupakan bentuk ancaman. Bagaimana respons Anda? Ya, itulah zaman sekarang kan. Dengan adanya begitu kita sudah tidak bisa mengerti tentang militer.
militer itu selalu kalau tentara itu ada kalau dia ada kelompok, ada peleton, ada batalion, ada kalau satu orang perorangan ya tidak ada tentara itu. Itu pertama dulu. Nah, makanya yang kemarin yang tentara itu merasa kenapa dia tersinggung atau kenapa dianggap oh ini penyebaran nama baik saya karena konten-kontennya itu dibaca. Nah, kita kan membaca konten itu ini sedang menuduh tentara itu yang bermain di belakang untuk supaya terjadi darurat militer itu. Jadi masyarakat juga ini harus mengerti bagaimana tentara membaca kalau yang muncul seperti itu tadi. Lah kalau kita bicara di tengah di televisi begini nggak akan ketemu. Coba kita ketemu, bikin rapat begitu 2-3 orang, mari kita bicara. Kenapa tentara sampai mengambil keputusan begitu? Itu. Jadi kenapa menurut Anda, Pak Soleman, kenapa sampai harus mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi? Motifnya apa menurut Anda? Terus kalau nggak ke polisi, kemana konsultasinya? Ya kan dia ke sana lah, dia tanya. Ya kalau dia tidak pakai pakaian dinas, lah bagaimana? Ya ke sana ya bukan tentara, ya memang ini tentara yang datang ke sana. Karena tentara merasa kami sekarang di framing sebagai perusuh atau ada di belakang perusuh yang menghendaki adanya darurat militer. Itu loh, itu bacaan tentara itu. Begitu. Dan menurut Anda sah-sah saja untuk datang berkonsultasi? Nah kalau nggak ke sana terus mau kemana? Suruh cari jalan sendiri apa? Menurut Anda sebetulnya TNI tahu tidak ada kewenangan TNI untuk bisa melaporkan kasus pencemaran nama baik? Lah kalau TNI merasa nama baik TNI sekarang sedang dirongrong begitu, terus apa salahnya kalau dia tanya ke polisi sih? Oke, berarti ya, menurut Anda sah-sah saja ya? Nanti TNI cari jalan sendiri loh. Oke, dijelaskan lagi ya, Mas Julius direspons. Kalau menurut Pak Soleman, apa salahnya cuma sekedar datang untuk berkonsultasi? Lah iya, salahnya di mana orang datang konsultasi kok? Lah kalau konsultasinya nggak boleh ya cari jalan sendiri gimana yo? Mas Julius silakan respon Anda. Yes, oke, begini, Bang Soleman. Ya, tadi saya akan pakai istilah Bang Soleman yang tadi tiba-tiba datang lalu tiba-tiba konsultasi. Saya mau asumsikan itu adalah sebuah gap antara tindakan dari Dansat Siber dan tim mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan materi yang disampaikan oleh Ferry Irwandi. Pertanyaannya, ketika ada gap dengan materi yang dituduh sebagai pencemaran nama baik institusional dan sebagainya macamnya itu, tapi tanpa menjelaskan kenapa gap itu terjadi, kenapa tidak didiskusikan bersama dengan si pemegang konten, kenapa tidak diskusi bersama secara terbuka terkait dengan masyarakat, karena tadi ada konsentrasi bahwa supaya ini tidak di framing di hadapan masyarakat bla bla dan segala macam. Kenapa tidak dilakukan mekanisme itu? Dan saya juga mau merujuk pada pernyataan Dansat Siber ketika itu yang menjelaskan bahwa Ferry Irwandi tidak dapat dikontak sama sekali dan kemudian dinyatakan bahwa oh ini saya aktif handphone tidak diganti segala macam meskipun sudah dibajak beberapa kali. Jadi ini gap yang harus diperhatikan Pak Soleman. Ya, ketika ingin mengklarifikasi sebuah materi, sebuah konten, tapi dia langsung ke aparat negara di instansi negara yang lain, maka kita melihat justru pihak TNI ini ingin menjauhkan diri dari masyarakat dan tidak ingin mengklarifikasi itu secara terbuka. Padahal kalau kita bicara konten dan framing, kalau tadi Pak Soleman bilang, oh ini perspektif TNI, maka ada perspektif si pembuat konten juga. Kalau yang kemudian perlu diklarifikasi adalah perspektif si pembuat kontennya sudah bersedia untuk menjelaskan dan membuka data-data apa yang dia pakai. Nah, forumnya itu bukan di Polda Metro Jaya, Pak Soleman. Polda Metro Jaya adalah aparat penegak hukum dengan perspektif criminal justice system, kewenangan atas proses peradilan pidana. Dia menerima laporan kalau materinya adalah dugaan tindak pidana. Di luar itu, tentu dia tidak akan bisa menerima. Termasuk apakah pihaknya adalah pihak yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk melaporkan kepada Polda Metro Jaya. Nah, ini satu, tadi dari concernnya dia berbeda dengan tindakannya,
dari materinya juga berbeda dengan tindakannya, dan kemudian dari institusi yang didatangi juga tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan untuk mengklarifikasi yang so-called tadi kita bilang adalah framing terhadap TNI dan yang lain. Nah, saya pikir ini kepentingan bersama. Kita sudah lama bereformasi dan segala macam. Kita baru menghadapi revisi Undang-Undang TNI yang belum bisa maksimal didudukkan perspektifnya di hadapan publik karena prosesnya kemudian bermasalah dan kemudian digugat di MK dan segala macam. Harusnya saat ini TNI menggunakan kesempatan, menggunakan satu perspektif dengan cara edukasi kepada publik, sosialisasi kepada publik, lalu melakukan klarifikasi kepada publik termasuk kepada pembuat konten, dan yang sebetulnya bisa diterima dengan mudah itu adalah pihak Puspen TNI. Kira-kira begitu. Ya, kita sudah tangkap pesannya. Jadi Pak Soleman, sekarang menurut Anda bagaimana dari Polda Metro Jaya menyatakan tidak bisa laporannya diteruskan? Apakah sebaiknya mediasi, Pak Soleman? Ya silakan aja. Lah kan itu bagi TNI, saya kan bilang ya, bagi TNI mendatangi polisi itu yang sudah terbaik yang bisa dia lakukan. Karena dia berpikir kalau saya panggil, saya datang, lain lagi dia bilang TNI manggil orang. Ya gimana? Terus yang mana yang mau dijalanin? Yang paling aman ya sudah aku laporan polisi aja. Ya diterima syukur enggak ya enggak apa-apa. Ya kalau memang dipanggil ya sudah nanti mereka akan panggil mungkin begitu. Kan begitu. Kan jadi dia itu sudah yang terbaik bagi TNI daripada lagi TNI itu lain lagi mikirnya. Kalau saya panggil, lalu saya panggil dasarnya apa? Lain lagi kan orang akan bilang. Sekarang kita ke polisi, loh mau ke polisi nggak boleh lagi, lalu gimana? Itu terus gimana ya? Kan serba salah semua, dipanggil salah, pergi ke polisi salah, lalu terus gimana coba? Ya sudah, mungkin bukan dipanggil Pak Soleman, tapi diajak komunikasi, mediasi. Lah sama kan aja bisa. Kan ajak komunikasi kan dipanggil juga, ditelepon, datang sini kita komunikasi kan sama aja. Framingnya nanti, oh dipanggil. Ini aja TNI itu ke sana itu, dia datang bukan untuk melaporkan, dia berkonsultasi. Berkonsultasi aja sudah lain larinya. Kan gimana? Oke. Jadi memang framing ini tentara itu merasakan bahwa ada framing ingin meletakkan tentara sebagai perusuh untuk lahirnya darurat militer itu. Oke, supaya polemik ini tuntas menurut Pak Soleman bagaimana? Bagaimana? Supaya polemik ini tuntas, menurut Pak Soleman harus bagaimana kedua belah pihak? Ya bikin TGPF, bikin tim, ketemu. Ayo kita bicara, kenapa muncul itu? Bikin aja, kumpulin. Jadi jelas, daripada kita berbicara di medsos kayak begini, di televisi, tambah panas, bukan enggak, itu loh. Oke, jangan panas dong. Tentara itu juga manusia, punya perasaan. Dan bagi tentara yang dijunjung tinggi bukan nama sendiri, yang dijunjung tinggi adalah nama kesatuan, itu loh. Sudah kami tangkap pesan Anda, Pak Soleman. Pertanyaan yang sama, bagaimana Mas Julius? Saya sangat mendukung pembentukan tim pencari fakta independen untuk mengusut lebih tuntas. Di situ ada tim bersama, masyarakat sipil, akademisi segala macam yang lebih terbuka. Itu saya sambut betul statement dan usulan dari Pak Soleman. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Soleman, ingat bahwa forum-forum yang lebih terbuka dengan mekanisme bersama tim Puspen TNI, diskusi publik, itu sering dilakukan oleh TNI loh, Pak Soleman. Jadi tidak serta-merta seolah-olah tidak ada kanal sama sekali buat TNI untuk berklarifikasi, untuk berdiskusi secara terbuka, untuk mengundang orang. Kami juga sering diundang untuk diskusi bagaimana revisi undang-undang, bagaimana ini dan segala macamnya. Jadi bukan seolah-olah dikunci forumnya sama sekali, jadi tidak ada ruang dan hanya ada di ruang Polda, itu juga tidak. Saya pikir orang-orang seperti Ferry ketika diundang diskusi publik gitu, misalnya bersama tim Puspen, bersama Dansat Siber, lalu di hadapan masyarakat itu secara terbuka bisa dilihat, bisa ditonton, itu justru lebih memberikan satu dampak yang positif, baik secara institusional TNI maupun materi yang dikhawatirkan adanya framing tadi sebagai dalang di balik kerusuhan dan segala macam. Julius, terima kasih. Penting. Jadi kita bukan soal Ferry. Baik. Ya.
Baik, Pak Soleman juga terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi kedua pesan sudah kami tangkap. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.